Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Agustio dari kelompok 3 kelas 1 AB4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komponen-komponen dari kopling dan cara kerja dari kopling manual. Untuk definisi dari kopling itu sendiri adalah komponen yang berfungsi untuk menyambungkan atau memutuskan tenaga putar dari mesin ke transmisi melalui kerja pedal gas. Selanjutnya ada komponen-komponen dari kopling. Yang pertama itu ada clutch pedal. Clutch pedal ini berfungsi sebagai sumber tenaga untuk memutuskan dan menyambungkan kopling. Dan yang kedua ada push rod. Push rod kopling ini berfungsi meneruskan tekanan dari pedal kopling ke master silinder kopling bagian atas. Yang ketiga ada master silinder atas. Master silinder atas ini berfungsi untuk mengubah tenaga mekanis dari pedal kopling tadi menjadi tekanan hidrolik yang kemudian digunakan untuk mengaktifkan atau melepaskan kopling. Yang selanjutnya ada air blender screw bagian bawah. Air blender screw ini berfungsi untuk membuang udara yang terjebak pada sistem hidrolik kopling. Yang selanjutnya ada release bearing, release cylinder. Release cylinder ini berfungsi mengubah tekanan hidrolik dari master silinder atas tadi menjadi gerak mekanis yang mendorong garpu pembebas atau release force untuk menekan release bearing. Selanjutnya ada clutch shaft bagian tengah ini. Clutch shaft ini berfungsi untuk meneruskan putaran dari engine menuju transmisi sehingga memungkinkan kendaraan untuk bergerak atau berhenti. Selanjutnya ada release force di sini. Release force ini berfungsi untuk menerima gerakan dari pedal kopling dan meneruskannya ke release bearing. Komponen selanjutnya ada release bearing di tengah sini. Release bearing ini berfungsi untuk menerima tekanan dari pedal kopling melalui garpu pembebas atau release force dan meneruskannya ke bekas diafragma. Release lever ini berfungsi sebagai pengungkit plat penekan atau pressure plate sehingga plat kopling terlepas dari roda gila atau flywheel ketika pedal kopling diinjak. Yang selanjutnya ada pressure plate di sini yang berwarna biru ini. Pressure plate ini berfungsi untuk menekan kampas kopling ke arah flywheel sehingga tenaga mesin dapat tersalurkan ke transmisi atau sebaliknya, yaitu memutuskan aliran tenaga tersebut pada saat kopling diinjak. Yang selanjutnya ada plat disc yang berwarna kuning ini. Clutch disc ini berfungsi untuk meneruskan putaran dari mesin ke transmisi mobil. Jadi pada saat clutch disc ini menempel dengan flywheel ini, maka putaran dari engine akan disalurkan ke transmisi. Begitu pula sebaliknya, ketika clutch disc ini tidak menempel dengan flywheel, maka putaran dari engine tidak bisa disalurkan menuju transmisi. Yang selanjutnya ada flywheel. Flywheel ini berfungsi untuk menjaga putaran mesin tetap stabil dan menyalurkan energi putarnya secara merata. Selanjutnya ada engine. Engine ini sebagai pusat penggerak utama dari
kendaraan atau bisa disebut sebagai jantung dari sebuah kendaraan. Selanjutnya ialah cara kerja dari sistem kopling manual, yaitu adalah pada saat pedal kopling ini atau clutch kopling ini diinjak, maka fluida yang berwarna pink tadi ini atau fluida yang belum mendapat tekanan akan berubah menjadi berwarna merah yang menunjukkan bahwa fluida ini mendapat tekanan dari piston. Nah, fluida dari master silinder atas ini akan didorong ke master silinder bagian bawah. Lalu di master silinder bagian bawah ini, energi hidrolik tadi ini dirubah menjadi energi mekanis atau energi gerak yang akan mendorong yang namanya release fork. Nah, untuk cara kerja dari release fork ini sama seperti jungkat-jungkit. Jadi bila sisi bagian bawah ini didorong ke kiri, maka sisi lainnya itu akan mengarah ke sebelah kanan. Nah, gerakan ini akan menggerakkan yang namanya release lever yang ini ke arah kanan. Karena release lever ini terhubung ke pressure plate, maka pressure plate juga akan mengarah ke sebelah kanan. Sehingga yang berwarna kuning ini atau plate disc merenggang atau tidak menempel dengan flywheel atau roda gila ini. Sehingga bila clutch disc ini tidak menempel dengan flywheel, maka putaran dari engine ini tidak bisa diteruskan ke clutch shaft atau poros transmisi dan tidak bisa diteruskan lagi ke transmisi. Nah, seperti ini. Ketika clutch disc ini tidak menyatu dengan flywheel atau roda gila, maka putaran dari engine ini tidak bisa diteruskan ke clutch shaft atau poros transmisi dan tidak bisa diteruskan lagi ke transmisi. Tapi sebaliknya, ketika clutch disc ini menempel dengan flywheel atau roda gila, maka putaran dari engine ini akan disalurkan ke komponen seperti clutch disc, ke pressure plate, dan bisa disalurkan ke transmisi. Mungkin segitu saja presentasi dari saya mengenai komponen-komponen dan cara kerja dari sistem kopling. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.